Oke, selamat pagi semuanya. Selamat datang lagi ke kelas Python Start kita. Nah, oke, silakan di open kamera dulu. Dan masih ada beberapa orang lagi ya yang belum masuk. Nah, deh. Nah, sekarang kita masuk materi yang baru, teman-teman. Nah, itu tentang modul. Nah, modul ini, kalau kemarin teman-teman belajar tentang fungsi, kalau fungsi itu satu fungsi untuk satu tugas atau untuk satu tujuan, dan fungsi kemarin kita pakai operator def. Nah, kalau sekarang kita bakal belajar tentang modul. Nah, modul ini adalah kelompok yang lebih besar ketimbang fungsi. Nah, jadi kalau kita ibaratkan nih, misalkan, bentar, coba kita lihat dulu materi yang kemarin. Nah, misalkan fungsi. Nah, di sini ada fungsi untuk hitung berat, eh, hitung indeks dari BMI, kemudian ada juga fungsi untuk cetak rekomendasi. Nah, satu fungsi ini untuk satu tujuan. Nah, sedangkan kalau modul itu adalah satu file ini atau satu lembar kerja kita di mana dia terdiri dari beberapa fungsi. Nah, itu modul. Modul terdiri dari beberapa fungsi. Nah, lalu sama halnya dengan fungsi. Kalau fungsi kemarin kan ada fungsi yang udah tersedia langsung dari Python-nya. Kemudian fungsi juga bisa kita bikin sendiri seperti halnya kita pakai operator def. Nah, kalau modul dia juga kayak gitu. Ada modul yang udah disediakan Python dan ada yang bisa kita bikin sendiri. Nah, untuk hari ini kita akan belajar dulu tentang modul yang disediakan oleh Python. Nah, modul yang akan kita pelajari ada dua. Nah, jadi sesi satu kita akan belajar dulu tentang modul random. Nah, modul random ini itu tujuannya untuk menampilkan angka acak. Nah, misalkan nih, teman-teman di sekolah. Nah, kalau misalkan lagi jam pelajaran olahraga, biasanya kan ada itu, misalkan lomba basket atau lomba voli. Nanti kan teman-teman bakal dibagi menjadi beberapa tim. Nah, timnya misalkan tim satu lawan tim berapa. Nah, itu kan biasanya ambil nomor lot atau ya aku juga tahu. Nah, setidaknya itu akan diacak. Entah ini regu apa lawan regu apa. Nah, yang mengambil nomor lot itu atau kita ambil angka acak, nah kita bisa melakukan dengan Python. Nah, ini modulnya tersedia dan kita hanya bisa dan kita tinggal akses aja lagi untuk mendapatkan atau menampilkan angka acaknya. Nah, misalkan contoh, di sini ada program itu mengambil undian tim polo. Nah, misalkan timnya ada 11, berarti ada 11. Nah, ini akan diacak. Kira-kira tim apa lawan tim apa. Nah, dia bakal ngacak. Pertama kali program dijalankan, dia ngasih tim 7 lawan tim satu. Kemudian pas kedua kali kita jalankan lagi programnya, dia bakal acak lagi tim 5 lawan tim satu. Nah, jadi sebelum kita bahas lagi tentang modul randomnya, nah, kita terlebih dahulu harus tahu dulu gimana cara akses modul. Nah, cara akses modul itu ada tiga. Nah, nanti aku akan ajarkan. Nah, dari tiga ini, itu silahkan teman-teman mau pilih yang mau yang cara yang mana yang mau dipakai. Nah, itu tergantung nanti maunya yang seperti apa. Nah, jadi kalau modul random tadi,
Nah, kalau tadi kan di awal aku bilang bahwasanya modul itu terdiri dari beberapa fungsi atau bagian yang lebih besar dari fungsi. Nah, di modul random, nah random ini itu modul yang disediakan oleh Python, ada dua fungsi di dalamnya yang akan kita pakai. Nah, yang pertama ada rendin, fungsi rendin buka kurung A, B. Nah, rendin ini tujuannya untuk menampilkan angka acak untuk bilangan bulat. Nah, A, B ini misalkan kita mau menampilkan angka acak itu dari misalkan dari 1 sampai 10. Nah, berarti kita rendin 1,10. Nah, jadi rendinnya angka awal, koma, angka akhirnya. Nah, kalau random, fungsi random itu untuk menampilkan angka acak untuk bilangan desimal. Nah, jadi di modul random ada dua fungsi. Tapi yang bakal sering kita pakai cuma satu ini, itu rendin A, B. Nah, oke, kita masuk ke bagaimana untuk menggunakan modul atau menyambungkan modul. Nah, cara pertama itu ada pakai import random. Nah, jadi kita pakai operator import, kemudian kita panggil nama modulnya. Nah, kebetulan karena kita pakai modul random, berarti import random. Nah, ini adalah cara pertama untuk memanggil modul. Nah, yang di bawah ini itu adalah cara akses fungsinya. Kalau kita memakai cara panggil modulnya import random atau pakai import kemudian nama modulnya aja. Nah, saat kita akses fungsi di dalam modul tersebut, tadi kan ada fungsi rendin. Nah, kita harus panggil dulu nama modulnya di depan. Jadi nama modul titik kemudian fungsinya apa. Nah, kelebihan dari cara pertama ini, cara menyambungkan modul itu lebih singkat, jadi cukup import nama modulnya apa. Nah, sedangkan kekurangannya, saat kita ingin panggil fungsi yang tersedia di dalam modul, kita harus panggil dulu nama modul di depannya. Nah, jadi itu jadi agak terlalu panjang jadi codingannya. Nah, itu kekurangannya, sedangkan kelebihannya panggil modulnya lebih singkat. Nah, itu cara pertama. Cara kedua, Cara kedua, pemanggilan modul itu menggunakan fungsi spesifik yang akan kita pakai. Nah, jadi di modul random itu banyak fungsi. Nah, misalkan kita hanya ingin pakai fungsi random aja, berarti kita nggak pakai fungsi yang lain. Nah, kita bisa pakai cara from random, import, kemudian fungsinya apa. From ini operator, nah random nama modul, kemudian import nama fungsi yang akan kita pakai. Kemudian cara untuk panggil fungsinya, nah ini yang jadi kelebihan, dia nggak usah kita panggil nama modul di depannya. Jadi kita langsung aja panggil fungsinya apa. Nah, untuk kelebihan, ini menjadi kelebihan ketimbang yang cara pertama tadi. Nah, kita langsung panggil fungsinya aja. Kekurangannya saat panggil modulnya itu lebih panjang. From, random, import, kemudian apa fungsinya. Nah, kemudian cara ketiga. Nah, cara ketiga ini from random import bintang. Nah, bintang di sini maksudnya semua atau all. Artinya kita akan akses semua fungsi yang ada di dalam modul random. Nah, sedangkan saat pemanggilan fungsi, kita nggak perlu pakai embel-embel nama modul di depannya. Kita cukup pakai fungsinya aja. Nah, dari ketiga cara ini, itu terserah teman-teman mau pakai yang mana. Tapi kalau aku lebih menyarankan kalau kita pakai platform itu cukup pakai cara ketiga. Nah, kenapa? Kelebihannya adalah kita bisa akses semua fungsi menggunakan import all dan cara pemanggilan fungsi itu cukup pakai nama fungsinya aja. Nah, jadi kalau aku lebih suka pakai cara ketiga, from random import all, kemudian baru kita panggil nama fungsinya. Oke,
ketiga cara ini ada yang ingin ditanyakan dulu? Ya, kalau enggak, nah coba kita lihat. Nah, kita akan tes dulu. Nah, ini tiga cara yang tadi. Oke, kalau Willy pakai impor random itu nggak apa-apa, tapi nanti saat pemanggilan fungsinya, kamu harus panggil dulu nama modulnya. Nah, aku cut dulu deh. Ini cara pertama, import random. Kemudian kita akan panggil fungsi randin untuk menampilkan angka acak dari 1 sampai 10. Nah, aku simpan ke dalam variabel acak. Nah, baru kita print acaknya. Saat dijalankan, dia akan muncul angka 3. Ini saat menjalankan yang pertama. Nah, saat jalankan lagi kedua kali, dia masih 3. Nah, habis itu 6. Nah, dia ini acak. Yang penting itu antara 1 sampai 10. Import random angka sama dengan. Kalau seperti itu nggak bisa, Willy, karena angka sama dengan 0,10 itu aja. Coba kita tes ya. Aku cek. Cek. Nah, dia nggak bisa. Karena kita nggak panggil fungsinya. Fungsi untuk menampilkan angka acak itu adalah randin tadi. Kecuali misalkan kamu pakai randin di sini. Randin. Nah, karena pakai import random aja, itu harus pakai random di depannya. Nah, baru kalau kayak gini, baru dia mau. Karena yang menjadi intinya adalah pemanggilan fungsi untuk menampilkan angka acak. Nah, itu cara yang pertama tadi. Kalau cara kedua, misalkan kita ingin spesifikkan langsung pakai random. Berarti nanti pemanggilan fungsinya nggak perlu lagi pakai random, titik random, tapi cukup random aja. Nah, sedangkan cara ketiga itu lebih lebih mudah. Nah, kita from random import bintang. Nah, ini tanda bintang ya, artinya semua fungsi di dalam random kita bisa pakai. Jadi nggak hanya random, kita juga bisa nanti random. Nah, jadi acak random 1,10. Nah, baru kita print acak. Oke, dari ini ada yang ditanyakan dulu. Ntar aku lihat dulu deh. Nah, kalau enggak, kita lihat contoh yang lain. Tadi ada misalkan yang program untuk undian tim polo. Nah, misalkan regu apa lawan regu apa. Sini aku akan tetap pakai from random import all. Nah, untuk pemanggilan modul ini, usahakan itu selalu di awal dari kita nulis program. Nah, di awal kan kita belajar bahwasanya ada aturan awal. Nah, jadi pemanggilan modul ini itu merupakan aturan awal. Nah, di sini aku punya program. Di awal dia minta dulu, ada berapa banyak sih tim yang berpartisipasi. Nah, kemudian kita akan acak tim apa lawan tim apa. Karena ada dua tim yang akan melakukan pertandingan. Nah, jadi kita butuh dua variabel untuk partisipan regu 1 dan partisipan regu 2.
Nah, kita akan acak. Yang akan jadi regu satu ini Rendin satu sampai, nah total ini itu adalah banyak tim yang kita masukkan di awal. Nah, misalkan kalau kita masukkan 10, berarti nanti partisipan satu itu akan diacak antara 1,10. Kemudian partisipan 2 juga akan diacak antara 1,10. Nah, dia akan diacak ini saat dijalankan. Nah, dia akan tampil tim 10 lawan tim 4. Nah, jadi partisipan satunya itu dia akan tampil angka 10. Kemudian partisipan 2 tampil angka 4. Nah, itu percobaan pertama. Nah, saat aku mencoba yang pertama, nah saat coba yang kedua itu bisa jadi dia akan berbeda. Nah, karena tadi kita pakai Rendin, dia akan acak. Nah, jadi dia akan berbeda tiap kali mencoba programnya, hasilnya akan berbeda. Tim 3 lawan tim satu, tim 2 lawan tim 2. Nah, kalau seperti ini kan dia masa dia sendiri lawan dirinya. Itu tetap dijalankan. Kita Nah, ini untuk menampilkan acak antara regu yang satu dengan regu yang lainnya. Nah, untuk contoh ini teman-teman ada yang ingin ditanyakan dulu. Untuk Rendin satu berarti itu dari angka satu koma. Nah, ini adalah angka akhirnya. Nah, di sini kan banyak timnya berapa? Jadi totalnya makanya. Ya, oke, Willy. Berarti kalau import random, import time, default. Maksudnya Willy pakai tanda kurung kurawalnya di bagian mana? Kalau Rendin ini itu kurungnya cuma kurung biasa aja. Print, you roll, oke, roll. Oh, kalau perintah di dalam yang kamu kirimkan itu, kalau you roll yang E-nya, nah itu cuma string. Sedangkan kalau kamu pakai kurung kurawal untuk memanggil fungsi di dalamnya, nah itu agar dia bisa kepanggil isian dari fungsinya karena dia di dalam string. Makanya dia pakai kayak gitu. Sebenarnya sama kayak seperti misalkan ini string, kemudian kita pisahkan dengan koma, baru sebuah variabel. Oke, teman-teman yang lain ada yang ditanyakan terkait modul random ini? Tidak. Oke, kalau ada yang ingin ditanyakan, kalau enggak, silahkan teman-teman ke platform. Nah, ambil modul 3, fungsi dan modul. Kemudian pilih lesson 3, yang nomor 5. Nah, nomor 1 itu 3 cara yang tadi. Nah, silahkan teman-teman pilih.
Bisa nomor satu apa aja? Ya, gimana suaranya kurang jelas? Nomor satu apa aja? Nomor satu tadi, eh, bentar. Nah, tiga cara. Yang pertama itu cukup import nama modul, kemudian pakai from nama modul, import lalu fungsi yang spesifik. Dan cara yang ketiga itu pakai from random import bintang. Willy udah buka platform. Untuk nomor satu itu bisa lihat di slide Will yang aku share screen. Oh, Miss, saya sudah. Ya, Saya oke. sudah. Miss, nomor tiga. Ya, bentar ya. Oke, Sarhan, silakan lanjutkan. Oke, untuk nomor tiga. Ini udah selesai, Miss. Iya, oh iya Sarhan. Nah, nomor tiga ini kita akan memperbaiki dulu codingan yang udah ada. Nah, yang pertama yang harus kita perhatikan itu adalah pemanggilan fungsinya. From random import. Nah, di sini dia pakai fungsi rand. Nah, seharusnya itu adalah fungsi randin. Nah, di sini adalah fungsi randin atau teman-teman juga bisa pakai import all. Nah, kemudian di sini dia kasih nomor menangnya adalah 1010. Nah, jadi kita diminta untuk eh, acak antara angka 1000 sampai 3112. Nah, sedangkan yang nomor menangnya itu 1010.
Kemudian dia bakal print nomor tiket lotre adalah angka sekarang. Nah, angka sekarang ini kita belum deklarasikan variabel angka sekarangnya. Nah, seharusnya kan angka sekarang ini adalah angka acak antara 1000 sampai 3112. Nah, maka dari itu, di depan baris keempat, teman-teman tambahkan angka sekarang sama dengan Renlin 1000 sampai 3000. Sekian. Nah, itu baris keempat. Nah, oke, baris kelima dia bakal printkan angka acak ini. Nah, baris keenam, jika angka sekarang, nah angka yang kita acak itu sama dengan nomor menang, maka Anda menang makan malam di restoran. Nah, kita perhatikan baris keenam, if angka sekarang, nah sama dengannya itu 1 kali. Seharusnya kalau perbandingan itu sama dengannya 2 kali. Nah, baru nanti kita jalankan. Nah, kalau aku dapat angka kayak gini. Nah, nanti kalau teman-teman coba, angkanya akan berbeda. Nah, jadi tiap kali kita klik itu akan berbeda angkanya. Nah, kalau misalkan teman-teman udah selesai, nah ini dia nggak bakal auto check. Jadi teman-teman harus klik tombol yang paling atas. Ada Ask to Teacher atau apalah kalimatnya ada di sana. Nah, silakan tolong diklik itu. Nah, jadi aku bakal nanti cek secara manual. Terus saya lupa Mas, nomor 4 dulu. Oke, bentar. When itu mah kayak when kah? Nah, kalau untuk nomor 4, itu kan ada masukan nomor balapan of stop. Nah, berarti sampai masukan stop. Nah, jadi berarti akan kita pakai while di sana. Nah, itu kita udah dikasih untuk nomor 4 itu while input masukkan nomor balapan tidak sama dengan off. Nah, jadi di bawah dari while itu kamu akan kerjakan lagi programnya. Sedangkan di atas dia udah kasih itu ada 2 variabel, partisipan balapan 1 dan partisipan balapan 2. Nah, sebelum kita lanjutkan untuk ngerjain nomor 4, itu pahami dulu output soalnya. Kalau dari soalnya, misalkan kalau kita masukkan dia bakal nomor Anda adalah. Nah, berarti kita akan dikasih nomor. Nah, nomor ini itu akan diacak dari 1 sampai 2. Jadi hanya ada 2. Entah itu balapan 1, entah itu balapan 2. Nah, kalau misalkan kita dapatnya nomor 1, maka nanti nilai dari partisipan balapan 1 yang variabelnya itu akan berjumlah tambah 1. Nah, kemudian partisipan balapan 2 akan berjumlah 0. Karena tadi kan kita dapatnya nomor 1. Jadi, tim regu 1 itu orangnya tambah 1. Sedangkan regu 2 belum ada orangnya. Nah, kemudian dia akan minta lagi perulangan masukkan nomor balapan. Nah, kalau kita masukkan dia lagi, kita akan dikasih nomor baru. Nah, kalau misalkan dia dapat nomor 2, berarti nanti partisipan balapan 1 itu tetap angka 1 tadi. Sedangkan partisipan balapan 2 adalah, nah karena kita dapat angka 2, maka regu 2 itu bertambah orangnya jadi 1. Nah, jadi dia akan bertambah orang seiring kita dapat nomornya berapa. Nah, jadi programnya seperti itu. Nah, untuk di dalam while input, berarti kamu lakukan dulu randin atau acak untuk mendapatkan nomor Anda adalah. Nah, jadi acaknya antara 1,2. Oke, aku cek dulu untuk nomor 3 tugasnya.
Ini 1 sampai 2 atau 0 sampai 1 ya? Oh, dari 1 sampai 2. Oh, oke. Empat, Miss. Ya. Nah, oke, aku perhatiin itu udah selesai rata-rata. Nomor 3-nya udah selesai. Nah, untuk nomor 4. Nah, itu kita udah dikasih dulu. eh ada 2 variabel di sini. Partisipan balapan 1 sama partisipan balapan 2. Nah, kemudian ada perulangan. Nah, kalau seperti ini kan masukkan nomor balapan Anda. Off untuk stop. Nah, kalau kita masukkan ya, dia bakal kasih kita itu nomor Anda adalah, nah, misalkan 1. Nah, nomor ini hanya ada 2. 1 kalau enggak 2. Nah, karena kan partisipannya balapan 1 atau 2. Kalau kita dapat angka 1, berarti jumlah partisipan balapan satunya nambah 1. Nah, oleh karena itu, di baris ke-7 kita akan tambahkan dulu nomor. Nah, kita randin 1,2. Nah, baru nanti kita print nomor Anda adalah, nah, ini untuk mendapatkan nomor kita dulu. Nah, nomor. Nah, kalau semisal kita dapatkan nomornya sama dengan 1, oke, bentar, Will. Bentar dulu ya, aku lanjutin ini dulu. Print nomor Anda adalah nomor. Nah, if nomor, kalau yang dimasukkannya adalah, nah kebetulan ini inputnya itu hanya berupa string. Oh, enggak dulu deh. If nomor sama dengan 1, nah maka partisipan balapan 1 itu tambah sama dengan 1. If nomor sama dengan 2, maka partisipan balapan 2 itu yang tambah sama dengan 1. Nah, baru nanti sejajarnya kita akan print kan partisipan balapan 1 adalah, kita panggil partisipan balapan 1. Kemudian print partisipan balapan 2 adalah partisipan balapan 2. Nah, perulangan pertama aku dapat angka 1. Nah, maka partisipan balapan 1 akan bertambah 1. Sedangkan balapan 2 itu masih 0. Nah, aku masukkan dia lagi. Aku dapat masih angka 1. Berarti angka 1 tadi regu 1 jadi 2. Karena udah 1, 1 berarti kan 2. Sedangkan balapan 2 masih 0. Nah, sampai nanti misalkan aku dapat angka 2, baru nanti partisipan balapan 2 jadi tambah 1. Nah, jadi programnya seperti itu. Ntar aku cek dulu, Willy.
Nah, yang kalau Willy bikin itu, nah itu kan kamu randinkan angka 1 sampai 10. Nah, tapi sebenarnya kalau yang di program kita, meskipun itu auto checknya udah warna hijau, tapi yang akan ngecek itu aku pribadi. Nah, sedangkan program kita itu hanya akan merandom angka 1 atau 2. Jadi kita entah dapat regu 1 atau dapat regu 2 aja. Jadi dia istilahnya membagi orang ini mau masuk regu 1 atau regu 2 gitu. Jadi randomnya 1,2 bukan 1,10. Karena regunya cuma ada dua, partisipan 1 dan partisipan 2. Kalau yang di program Willy itu, nah, partisipan 1 10 meter. Itu maksudnya 10 meternya jaraknya 10 meter atau apa? Nah, kalau codingan kayak gini, itu kalau lombanya misalkan mau kayak lomba lari deh. Misalkan jaraknya siapa yang paling besar. Nah, jika partisipan balapan 1 jaraknya lebih besar dari partisipan 2, maka partisipan 1 yang menang. Nah, itu kalau programnya kayak gitu. Sedangkan program kita bukan menentukan siapa menang, siapa kalah. Tapi dia membagi ini orang yang daftar, dia mau masuk regu 1 atau regu 2 aja. Nah, jadi tujuan programnya berbeda, Will. Kalau yang kamu bikin itu untuk menentukan siapa yang menang dan siapa yang kalah. Miss, apa saya sudah? Ya, Saya sudah. oke. Bentar. Oke, udah Sarhan. Oke, Matthew juga udah. Yang udah itu udah aku checklist ya. Nah, silakan di refresh nanti itu tugasnya jadi warna warna hijau. Itu angka yang kamu masukkan terlalu besar, Will. Nah, kalau misalkan kamu mau bikin program seperti itu kamu bisa tambahkan di laboratori aja. Nah, jadi kalau kamu ada mau nambah-nambah bikin program, nah silakan nanti di platform kita itu ada laboratori. Nah, kamu tambahkan aja di sana. Nah, itu kan kamu mau bikin program untuk menentukan siapa yang menang antara partisipan 1 atau partisipan 2. Nah, itu silakan kamu tambahkan aja di laboratori. Nah, untuk nomor 4, yang sekarang itu sesuaikan dengan permintaan soalnya dulu. Oke, Juan juga udah. Udah aku checklist ya, silakan di-refresh.
Nah, bagi teman-teman yang udah Miss. ngerjain nomor 3, Coba tengok ini aku, Miss. oke, bentar. Ini kamu ada yang tipe dulu nih, tulisan partisipan. Partisipan. Nah, ini juga seharusnya kan di awal itu tulisannya partisipan underscore balapan 1. Nah, sedangkan di baris ke-10 kamu itu ada yang typo, partisipan. Nah, gitu juga baris ke-12. Nah, karena dia udah kamu tambahkan kayak gini, maka saat pemanggilan di baris 13 dan baris 14, partisipan balapan 1, partisipan balapan 2. Nah, sebelum ini itu jangan lupa komanya. Koma juga. Nah, ini tulisannya partisipan. Saya sudah nomor 5 tapi enggak. Sorry, nomor 5 tuh saya salah dulu. Oke, bentar saran. Oke, parti. Nah, ini masih bentar Leko. Ini tulisan partisipannya kayak gini, bentar. Partisipan. Nah, partisipan. Nah, kamu masih typo itu. Coba di copy aja yang dari atas itu juga boleh. Kamu copy aja tulisannya, misalkan partisipan balapan 1. Nah, kamu ganti ini tulisan partisipan balapan 1, kemudian ganti juga partisipan balapan 1. Maksudnya buat Kamu copy juga ini, ganti juga tulisannya. nomor lotrenya nggak dikasih. Di Surabaya atau dia cuma kayak bisa jadi nih kita nggak dikasih. It's possible. It's possible. Oke, partisipan udah. Nah, di baris 13, 14 itu yang setelah koma itu juga partisipan balapan 1, partisipan balapan 2. Udah, Miss. Udah, bentar. Atas dulu ya. Nah, oke. Ini udah jalan. Nah, aku checklist dulu. Nah, silakan di refresh dulu, Leko. Oke, aku cek dulu ya. Oke, Zaki baru gabung. Bentar, Zaki. Aku cek dulu Arto. Oke, bentar Willy. Bentar ya, habis itu Bro lagi.
Nah, baris ke-13 dan 14 Willy itu dia sejajar dengan if yang ada di dalam. Nah, jadi print itu taruh sejajar karena dia akan tampil di dalam perulangan. Oke, bentar Leko. Oke, sabar. Jadi silakan itu Willy baris 13 dan 14 itu di tab satu kali ke dalam. Nah, aku cek habis itu Drew. Bentar, Drew ya. Oke, Drew juga udah. Silakan di refresh Drew. Oke, Willy udah di tab printnya. Ini nomor 5. Oke, bentar. Oke, untuk nomor 5. Untuk Willy itu silakan di tab ya. Nah, sekalian Ya. sama Zaki. Zaki, jadi kerjain nomor 5 aja dulu. Nah, aku akan cek untuk nomor 5. Nah, nomor 5 ini itu kurang lebih dia sistemnya bakal sama kayak nomor 4. Jadi, kita bakal randinkan antara regu 1 dengan regu 2. Nah, jadi langkah di awal itu kalau mau pakai mode random, berarti kita harus sambungkan dulu modulnya. Nah, sambungkan modul, aku pakai cara ketiga, pakai from random import all. Nah, import all ini artinya kita import semua fungsi yang ada di modul random. Di import bintang. Nah, bintang itu all semua. Nah, kemudian banyaknya anggota di tim 1. Nah, berarti kita tim 1 sama dengan kita minta dulu berapa banyaknya input, banyaknya anggota di tim 1 adalah. Kemudian tim 2 sama dengan integer input banyaknya anggota di tim 2. Nah, kita akan acak itu untuk tim 1 kira-kira regu keberapa yang akan muncul. Nah, sesuai dengan berapa banyak tim yang diinputkan. Oleh karena itu, kita akan tampilkan acak tim 1. Nah, jadi acak tim 1 kita akan randin dari 1 sampai banyaknya tim 1 tadi atau tim 1. Kemudian untuk acak 2, nah kita akan randinkan dia juga dari 1 sampai banyaknya tim 2. Nah, oleh karena itu kita akan print lagi perenang. Nah, perenang keberapa? Kita panggil tim 1, acak tim 1 tadi. Acak tim 1. Nah, koma, kemudian strip melawan perenang. Nah, kita panggil acak tim 2. Misalkan 10 dan 12. 10, 12. Nah, yang akan lawan adalah perenang 9 lawan perenang 10. Atau saat aku masukkan 10 dan 12 lagi, perenang 4 lawan perenang 1. Ini kok saya salah ya? Ya, bentar, Sarhan.
Oh, tulisan Rendin kamu di baris 6 dan 7 itu ada yang typo. Rendinnya ketinggalan N-nya. Rendin itu adalah kepanjangan dari random integer. Jadi rand sama int. Itu Masih habis habis. tulisannya. Oke, bentar aku refresh dulu. Dari print baris ke-9, print perenang, koma, acak. Nah, acak ini kasih koma juga setelahnya. Baru strip perenang acak 1. Bentar, coba aku tes dulu. 10, 12. Oke, udah. Baik, sudah habis. Oke, saran. Oke, Willy yang nomor 4 udah aku checklist. Oke, Matthew nomor 5. 12. Oke, Matthew juga udah selesai nomor 5. Bu, Oh, oke, Alif. saya belum. Oh ya, Alif ketinggalan juga. Iya, saya di nomor 3. Oke, kamu di nomor 3. Nah, untuk nomor 3, bentar. Aku screenshot dulu deh untuk nomor 5. Nah, bagi teman-teman yang nomor 5 itu silahkan dilihat di chat Zoom aja. Nah, aku bantu dulu untuk teman-teman yang baru gabung. Nah, Zaki sekalian sama Alif itu untuk nomor 3. Nah, nomor 3 ini kita akan memperbaiki codingan. Nah, jadi hari ini teman-teman kita belajar tentang modul. Nah, yang akan kita pelajari adalah modul bawaan dari Python itu adalah modul random. Jadi modul random ini tujuannya untuk menampilkan angka acak. Nah, jadi yang perlu kita lakukan terlebih dahulu kalau kita pakai sebuah modul, nah kita harus memanggil modul tersebut. Nah, cara memanggil modul itu bisa memakai, nah dia ada 3 cara. Pakai import, kemudian panggil nama modulnya, berarti import random. Nah, nanti saat kita mau panggil fungsi, kita harus juga panggil nama modulnya. Nah, itu cara yang pertama. Kalau cara pertama, nanti di random ini kita harus pakai random di depannya. Nah, tapi kalau kita mau yang gampang, aku sarankan pakai from random import bintang. Nah, dalam artian kita akan pakai import semua fungsi yang ada di modul random. Kalau udah kayak gini, berarti nanti di pemanggilan randomnya kita nggak perlu lagi pakai modul. Nah, random ini adalah salah satu fungsi yang ada di dalam modul random untuk menampilkan angka acak bilangan bulat. Nah, jadi langkah pertama kayak gini. Kemudian yang akan kita perbaiki adalah karena di print nomor tiket lotre angka sekarang. Nah, angka sekarang ini kalau di atas kan dia belum ada. Nah, seharusnya kan yang akan kita tampilkan adalah angka acak ini. Maka dari itu, angka sekarang itu adalah variabel yang menyimpan nilai acak random 1000 sampai 3012. Nah, itu untuk nomor 4. Selanjutnya di baris ke-6. Nah, ini adalah perbandingan. Kalau misalkan angka acak kita Miss, yang dapat, ya, nanti kalau udah siap, Miss. Nggak punya aku ya, Miss. oke. Nah, kalau misalkan if angka sekarang atau angka acak ini itu sama dengan nomor menang, berarti kita menang dapat diskon atau dapat undiannya. Nah, if angka sekarang ini sama dengannya 2 kali. Nah, karena dia kan logika atau perbandingan. Nah, itu yang kita bandingkan. Kalau aku jalankan pertama, dia bakal dapat nomornya 2397. Tapi kalau kamu coba, itu akan berbeda nilainya dengan yang aku dapatkan. Karena kita kan dia akan diacak. Jadi, sebanyak apapun kita klik, itu angkanya akan beda-beda yang keluar.
Nah, itu untuk nomor 3 bagi Zaki dan Alif. Silakan. Nah, oke, aku Tapi yang bagian if-nya itu salah. Oh oke, iya, lupa sama dengannya ada 2. ya, iya. Coba kamu lihat lagi. Nah, oke, aku cek dulu untuk Leko. Nomor 5 Leko. Bentar. Nah, baris kedua Leko. Miss, Baris kedua ya. Baris kedua kamu coba cek Leko. From random import. Nah, importnya Random? ketinggalan huruf R. Apa? Ketinggalan importnya, ketinggalan import. Pakai R, habis itu baru T. Oh, import. Nah, Import gak tuh? nah habis itu baris ke-10. Nah, kamu kan print perenang. Nah, setelah tanda kutip sebelum acak itu kasih koma dulu. Nah, jadi Belum apa, Miss? sebelum acak itu, acak underscore tim 1 itu ada koma yang memisahkan antara perenang. Oke. Nah, baris ke-7 dan baris ke-8, kamu itu ada yang typo, Rendin. Jadi R-A-N. Jadi yang mau diganti apa, Miss? Radin ya? Itu Rendin, Radin. ya. Bukan Redin, tapi Ren, pakai N. R-A-N. Randin. Gitu. Tulisannya gimana sih? Randin ya? Nah, bentar. Ini tulisannya Ren. Ren. Aman. Dulu. Ya, udah ya. Ya, yang lain juga aku cek ulang dulu dari Willy. Sudah, Miss. Oke. Oke, Willy udah. Oke. Oke, bro. Dolar. Yang udah aku cek silahkan di refresh itu nanti biar hijau warnanya. Oke, karena waktu kita terbatas, jadi bagi teman-teman kayak Zaki, kemudian Alif, nah nanti untuk yang modul random ini, biar teman-teman lebih bisa paham, karena kan tadi kan telat, nah jadi dilihat di link recording kelas kita hari ini, untuk pengerjaan tugasnya. Nah, aku lanjut dulu untuk sesi kedua. Nah, kita akan belajar modul yang beda lagi. Nah, kalau di tadi kita belajar modul random. Nah, kalau sekarang kita akan belajar tentang modul time. Nah, modul waktu. Modul waktu ini itu implementasinya seperti stopwatch, kemudian timer. Nah, jadi kita bisa hitung waktu, entah itu hitungnya mulai dari 0, kemudian 1 detik, 2 detik, atau misalkan kita mulai dari 10 detik, lalu kita kurangi waktunya sampai nanti 0. Nah, kalau tadi modul random, fungsi yang tersedia ada randin.
Nah, sedangkan kalau modul time ada 3 fungsi. Yang pertama adalah time. Nah, time ini untuk menjalankan waktu. Nah, tapi kalau kita pakai ini, modul time ini, dia bakal hasilnya koma-koma. Nah, bentar. Hasilnya bakal koma-koma. Nah, aku bakal langsung aja. Nah, jadi untuk akses modul time, kita pakai cara yang tadi. Nah, aku pakai cara ketiga, jadi from. Kalau tadi kita pakai from random, kalau sekarang karena nama modulnya time, jadi kita from time import all. Nah, untuk menggunakan waktu ini, kita harus pasang dulu waktu awal dan waktu akhir. Jadi ada nih, untuk menghitung waktu itu kita tentukan dulu waktu mulainya kapan, kemudian waktu akhir kita menghitung itu kapan. Jadi kita taruh variabel start. Nah, sama dengan baru kita jalankan waktu ini, time. Nah, kemudian ada lagi fungsi namanya sleep. Sleep ini itu kalau misalkan kalau kita ambil video di HP itu kan ada jeda. Nah, tujuan dari sleep ini sama kayak jeda. Jadi kita bisa menghentikan waktu itu untuk beberapa detik. Nah, di dalam kurungnya misalkan kita mau kasih sleep, kita jeda waktunya 5 detik. Nah, kalau tadi misalkan penggunaan waktu harus diawali dengan waktu awal, nah kita harus tentukan dulu waktu akhirnya kapan. Akhir sama dengan time atau end deh, karena awalnya start maka end. Nah, untuk hitung waktu, kita harus kurangi waktu akhir dengan waktu awal. Nah, jadi total sama dengan end dikurang start. Nah, saat kita print, misalkan kita print berapa sih total waktu. Nah, saat kita jalankan, tadi kan sleep 5 detik. Nah, dia akan jeda 5 detik, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, baru dia tampilkan 5. Nah, kenapa dia berkoma-koma di belakangnya? Karena time ini, waktu awalannya itu merupakan bilangan desimal. Nah, jadi dia enggak tok, misalkan 5 detik saja, tapi ada koma-koma di belakangnya. Nah, lalu gimana cara menghilangkan bilangan koma ini? Nah, jadi n kurang star ini kita taruh int di depannya agar dia jadi bilangan bulat. Nah, di sini aku kasih dulu biar jelas menghitung waktu. Nah, kita jalankan dia menghitung waktu. Sampai nanti 5 detik dia akan tampil angka 5. Nah, jadi total waktu yang terlewati adalah 5 detik. Nah, itu untuk penggunaan dari modul time. Kita bisa hitung waktu. Dengan syarat kita harus pasang dulu waktu awal dan waktu akhir. Nah, baru nanti saat hitung waktunya itu total sama dengan N dikurang start tadi. Nah, kita lihat contoh dari, nah gimana kalau dia diimplementasikan ke dalam sebuah program yang lebih kompleks. Nah, misalkan kita mau stopwatch. Misalkan kita akan masukkan angka 1 untuk mulai hitung waktu, angka 0 untuk menghentikan waktu. Nah, di sini dia akan diminta dulu 1 untuk start, 0 untuk stop. Ketika stopwatch-nya tidak sama dengan 0, alias kalau dia tidak stop, berarti if stopwatch-nya sama dengan 1, maka waktu akan kita mulai hitung. Makanya start sama dengan time.
Kalau tidak, berarti kalau dia masukkannya kecuali 1 dan 0, berarti tindakan tidak ditemukan. Nah, saat misalkan aku kasih 1, nah aku enter, angka 0 ini akan muncul untuk stop. Tapi kita tergantung kita kapan mau masukkan angka 0. Nah, kalau aku masukkan angka 0, nah di sini akan minta akhir sama dengan time. Kemudian baru totalnya kita kurang akhir dengan start tadi. Makanya waktu totalnya jadi 11,45 detik. Nah, kenapa dia bilangan desimal? Nah, karena kita nggak pakai INT di depan, tapi kita pakai round. Round ini untuk membulatkan, untuk menjadikan angka koma di menjadi, nah kita bisa atur di sini, misalkan round total koma 2, berarti 2 angka di belakang koma. Atau misalkan kita mau pakai INT pun, INT total ke 1 tadi masukkan, terus kita tunggu berapa detik, masukkan angka 0. Nah, dia akan kasih kita bilangan bulat untuk detiknya. Nah, karena di sini aku pakai INT. Nah, itu implementasi dari penggunaan time. Nah, silakan teman-teman pindah ke soal berikutnya tentang waktu. Nah, untuk nomor 1 itu isiannya sebuah modul adalah file, bla bla bla. Kemudian sebagai contoh random dan type. Nah, fungsi yang kita pakai itu ada randin dan type. Udah sampai, saya udah sampai di nomor 3. Oke. Oke, bentar ya. Nah, untuk nomor 3, kita akan memperbaiki codingan yang udah ada. Nah, kita baca dulu deh soalnya. Nah, soal di sini, dia format waktunya itu adalah menit. Nah, kalau menit, berarti kita perlu ubah si detik tadi menjadi menit. Nah, karena defaultnya hitung waktu itu berupa detik. Nah, kita cek dulu sisa
Oke, besar dari 0. Gerakan. Nah, yang akan kita perbaiki baris kelima dulu. Di sini seharusnya gerakan tidak sama dengan off. Nah, gerakan ini belum ada sebelumnya di atas. Nah, kita bisa pakai cara cepat karena gerakan ini ada di bawah. Gerakan sama dengan input. Nah, jadi kita bisa pakai input ini. Kita ganti dengan gerakan. Nah, gerakan nggak ada. Nah, jadi dia cukup sisa and input. Gerakan tidak sama dengan off. Nah, itu untuk baris kelima. Jadi, yang gerakan sama dengan input, kita jadikan langsung di baris kelima. Nah, itu biar lebih singkat. Nah, kemudian karena dia menit, maka di waktu total ini atau sisa ini, dia 30 dikurang akhir kurang awal bagi 60. Karena ini masih detik, jadi kita ubah dia ke menit. Bentar, kita tes dulu. 4. Oh, baris pertama itu from time import bintang. Baru E4. Nah, jadi cukup kayak gitu aja. Saat dites, nah karena dia menit, jadi antara satu gerakan ke gerakan lain, kalau teman-teman tes itu dia masih akan tetap 29 menit. Karena waktunya lama. Oke, Alif, udah kakak checklist. Oke, Matthew juga. Kak, saya izin ke toilet, Kak. Oke, Matthew. Nah, kalau untuk Arthur, kalau misalkan kamu di baris kelima, udah while sisa besar dari 0 dan input. Nah, kamu langsung input taruh sana, maka baris ke-6, gerakan sama dengan input itu nggak perlu lagi. Miss punya aku, Miss. Ya, oke, nanti bentar. Nah, kalau Liko itu di baris ke-7, setelah akhir kurang awal, nah itu kamu bagi 60. Nah, jadi bagi 60. Di baris ke-7, di akhir itu bagi 60. Nah, karena waktunya dia masih detik. Karena yang diminta adalah menit. Jadi kita bagi 60.
Oke, Leku udah tambahin baris ke-7 bagi 60. Nah, kenapa dibagi 60? Karena ini detik kita ubah ke menit. Bagi 60 ya, Miss? Iya, per 60. Udah itu aja. Nah, satu lagi itu di baris ke-5. Nah, ini tidak sama dengan off. Bukan sama dengan, tapi tidak sama. Oke, bentar Zaki. Kita selesaiin satu dulu. Dulu ya, 4. Oke, Leku udah. Nah, aku udah checklist itu. Tarzaki. Nah, Zaki. Nah, nomor 5 dulu kita cek. Itu input gerakan. Nah, di sini tidak sama. Nah, jadi sama dengannya cukup satu kali. Jadi tanda seru sama dengan off. Ini saya ke toilet, Kak. Oke, Farhan. Nah, itu yang pertama. Kemudian, kalau misalkan kita udah kasih inputnya di sini, di dalam perbandingan while, maka yang nomor 6 itu kita nggak perlu lagi. Baris ke-6 itu silakan dihapus. Nah, jadi udah kayak gitu aja. Oke, aku tes dulu. Oke, udah. Oke, Zaki udah. Oke, aku cek di atas Willy. Oke, Willy juga udah. Arthur. Lah, perasaan udah dihapus itu. Ntar, kenapa tempat? Di tempatmu udah dihapus belum? Udah. Udah. Ntar ya. Yang di baris 8-nya udah dibagi 60 belum, Arthur? Baris 8. Ya, baris 8. Yang sisa sama dengan 30, kurang akhir, kurang awal. Nah, terakhirnya per 60. Belum, belum, belum. Tes dulu ya. 4 udah. Terakhir Juan. Cerahan nomor 3 udah selesai. Sekarang ke toilet. Oke, Drew. Input gerakan Anda. Nah, Drew untuk baris ke-5
input gerakan Anda. Nah, bentar. Nah, gerakan Anda ini seharusnya ini kamu ada yang keubah. Nah, jadi kayak gini aja ubahnya. Gerakan Anda tidak sama off. Nah, belakang ini nggak ada lagi. Nah, cukup, cukup kayak gini aja untuk draw. Bentar, put. Ah, bentar, bukan kayak gini deh. Gerakan Anda off untuk stop. Nah, baru tidak sama dengan off. Nah, Terus nomor 4. oke, bentar. Nah, draw untuk nomor 5, inputnya kayak gini aja. Gerakan Anda off, stop, tidak sama. Nah, jadi input ini satu kelompok, kemudian tidak sama dengan off. Oke, untuk nomor 4, tunggu bentar. Nah, langkah awal nomor 4 itu bentar. Aku cek dulu. Nomor 4. Nah, langkah pertama, silakan teman-teman hubungkan dulu modul time ke nomor 4. Nah, jadi bikin dulu cara menghubungkan modul dulu di awal. Ya, untuk nomor 4, silahkan dulu disambungkan modul time ke dalam programnya. Nah, nanti baru kita kerjakan. Nah, oke. Ini udah disambungkan from time import all. Nah, kita di sini diminta untuk membuat stopwatch tadi. Nah, jadi kita input dulu. Input 1 start 0 stop. Suka teman-teman. Suka sama integer. Input 1 start 0 untuk stop. Nah, jadi kita minta inputan dulu. Sini while masukkan tidak sama dengan 0. Nah, di sini kita cek apakah yang dimasukkan itu sama dengan 1. If masukkan sama dengan 1, nah maka kita aktifkan waktunya. Start sama dengan time.
Nah, kalau selain itu, berarti kita bikin tindakan tidak dikenal. Nah, berarti selain 1 dan 0, misalkan dimasukkannya 2. Jadi kita akan kasih dia tindakan tidak dikenal. Nah, habis itu, kalau kita udah masukkan start sama dengan time, nah, dia bakal minta inputan 0 untuk stop. Jadi, masukkan di sini sama dengan input 0 untuk stop. Kalau misalnya merubah. Oh ya, oke, Sarhan. Nah, silakan diperbaiki dulu tadi yang nomor 3. Masukkan input 0 untuk stop. Nah, berarti kalau dia udah masukkan 0, berarti waktunya udah berhenti. Nah, di sini kita kasih waktunya start n sama dengan time. Nah, waktu berhenti, baru kita kasih total waktu. Total adalah kita integerkan n dikurang start. Kemudian baru kita print total waktu adalah total detik. Saat aku tes dulu. Oke. Ntar if masukkan sama dengan 1. Oke, tindakan tidak dikenal. Di baris ke-11, nah ini jangan lupa dimasukkan input itu tambahkan int. Nah, aku ketinggalan int-nya tadi. Nah, karena di awal kita pakai int, maka seharusnya kita juga pakai int untuk masukkan angka 0. 1, 2, 0. Nah, baru dia total waktunya 2 detik. Error nomor berapa, Will? Error. Bentar. Oke, start masukkan integer input total detik. Nah, karena kamu pemanggilan modulnya di baris pertama itu import time. Kalau misalkan Willy mau pakai import time, nah ketika kita manggil fungsi time ini, kamu harus pakai time di depannya. Nah, itu cara pakai modul ini, berarti cara panggil fungsinya harus time titik time.
Kemudian time di sini juga titik time, buka kurung, tutup kurung. Nah, baru dia kayak gitu. Tapi kalau misalkan udah pakai from time import all atau import bintang, berarti nggak perlu lagi di depan fungsi kita tambahkan nama modulnya. Nah, untuk Willy, kalau kamu mau pakai import time, berarti di depan fungsi time itu tambahkan time titik. Berarti tambahkannya di start dan end. Nah, iya, itu yang harus kamu perbaiki. Di bagian start sama dengan time itu, tambahkan dulu modul time-nya di depan. Kalau kamu mau pakai import time. Coba lihat di share screen-nya, Willy. Nah, ini aku tandai. Jadi yang perlu tambahkan di sini sama ini. Kalau mau pakai import time. Tapi kalau udah pakai from time import all, berarti time-nya nggak perlu kayak gini. Ya, oke. Waktunya dari em, udah lewat 4 menit, teman-teman. Nah, jadi ntar aku screenshotkan dulu untuk nomor 4 ini. Bentar ya. Willy. Nah, itu untuk Willy dulu. Mana nomor 4? Nah, jadi hari ini kita cukup sampai soal nomor 4 aja dulu. Nah, bagi yang belum selesai, ini aku kirimkan screenshotnya. Please kirim Masalah. nomorku dong. Ya, aku kirim di grup WA aja ya. Nanti oke, lihat aku kirimkan juga. Nah, oke teman-teman, kita cukup sampai sana dulu. Nanti teman-teman bisa kerjain lagi di luar kelas. Nah, itu aku udah kirimkan screenshotnya di WA. Nah, jadi aku simpulkan dulu. Untuk pelajaran hari ini, kita belajar tentang modul random dan modul time. Nah, untuk pemanggilan modul sendiri itu ada 3 cara. Nah, tapi yang paling disarankan itu kalau untuk pakai platform cukup pakai from, kemudian nama modulnya apa, import all. Nah, ini lebih gampang ketimbang yang lain, lebih mudah gitu. Nah, untuk modul random sendiri kita pakai Rendin untuk menampilkan angka acak. Nah, sedangkan untuk waktu kita pakai time untuk menampilkan waktu. Nah, jadi untuk memakai time itu harus ada waktu awal dan waktu akhir. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan dulu? Ya, kalau Bu, enggak, Bu, ya, yang bagian nomor 4, yang bagian TNT sama Twin itu gimana nih? error. Hmm? Bagian barisan ke-10. Barisan ke-10. Iya, Nah, itu bukan INT, tapi ini kita pakai input untuk
Nah, jadi di sini masukkan sama dengan int input. Nah, gitu. Jadi kita simpan ke dalam variabel masukkan sama dengan int input 0 untuk stop. Nah, kalau misalkan kamu mau pakai import time, berarti di baris n sama dengan time itu, sebelum time-nya tambahkan time titik dulu. Nah, oke teman-teman, mungkin ada yang punya kegiatan lain karena udah 11.37 juga. Nah, jadi kalau ada yang ragu nanti silahkan dilihat lagi yang aku kirimkan di WA. Nah, atau dilihat nanti link recording kelas kita. Oke, aku stop share screen dulu. Nah, sebelum aku tutup, silahkan kita foto bareng dulu. Oke, Juan sama Drew bisa open kamera. Oke, aku hitung ya. 1, 2, 3. Nah, oke teman-teman, sampai ketemu di minggu depan.